fasilitas-fasilitas yang akan jalan yang lebih ke arah future development. Jadi ini semua sudah ada sampai ke tempat pameran berskala internasional pun semuanya ada di BSD, dan ini udah deket banget ke paling panjang dari SBSD itu. Nah, kalau tadi kita sebut-sebut KRL, ini contoh yang jalur KRL dari Pamanjang sampai Tanah Abang. Jadi banyak pembeli-pembeli kita, mungkin ini bisa ditargetin juga buat rekan-rekan Legend sebagai target market. Biasanya pembeli kita tuh kaum milenial, anak-anak muda yang masih baru kerja, yang kerjanya masih dari jam 9 sampai jam 5 sore. Mereka mayoritas kerjanya di mana? Di Jakarta. Kenapa kita bisa tahu? Karena kita punya data-data dari customer Akasia dan Albisia. Jadi mereka biasanya kerja di Jakarta, daerah Sudirman, CBD. Itu mereka naik dari Pamanjang, bisa turun contohnya ke Tanah Abang, tapi mayoritas mereka turunnya sudah di Palmerah. Di Palmerah itu mereka bisa transit entah naik Transjakarta, naik ojek online lagi, atau bahkan mungkin ada aktivitas di situ. Jadi apa? Dari Pamanjang sampai ke Palmerah itu cukup ditempuh dalam kurun waktu 40 sampai 45 menit. Tinggal tambahan transit mereka mungkin sekitar 5 sampai 15 menit. Jadi mereka dari stasiun Pamanjang sampai lokasi mereka kerja itu cukup ditempuh dalam waktu 1 jam. Jadi ini benar-benar waktu tempuh yang sangat cepat. Beda sekali kalau mereka naik kendaraan umum, kendaraan pribadi. Contoh ya dari Alam Sutra, kalau kita mau ke Circus Tower, headquarter kita, itu biasanya memakan waktu kurang lebih 2 jam. Kenapa? Macet pertama, Karangtengah, macet kedua, Kebonjeruk, macet ketiga, Tomang, macet keempat, dalam kota atau daerah Tol Selipi, macet kelima, begitu keluar tol. Akhirnya apa? Jaraknya mungkin tidak terlalu jauh, tapi waktu tempuhnya jadi lebih lama. Itulah kenapa kita juga sangat bisa dibilang mengedepankan yang namanya akses komuter lain. Contohnya apa? Karena kita sangat mendukung hal tersebut, kita siapin juga yang namanya shuttle bus. Jadi mereka yang naik KRL, mereka bisa dengan mudah jalan kaki ke main gate-nya Samanea Hill. Naik shuttle bus akan diantar ke stasiun KRL. Jadi lagi-lagi kita berikan kemudahan buat para penghuni yang ada di Samanea Hill untuk mengakses kendaraan armada transportasi, terutama kalau mereka pengen di Jakarta. Jadi ini salah satu aspek-aspek pendukung untuk kawasan Sri Samanea Hill. Nah, kita punya tagline The Joy of Modern Tropical Living. Jadi benar-benar tropical living banget yang akan kita junjung. Kenapa? Karena balik lagi kita kerjasama sama Indomatin. Dia kuat banget dengan yang namanya nuansa tropis, kuat banget dan desain modern tropis, terutama dia banyak bikin bangunan-bangunan di Bali. Ini gambarannya kurang lebih untuk entrance kita, kawasan tampak depan. Jadi kita bukan masuk ke dalam gang dulu, masuk dalam baru nanti ketemu gate-nya kita. Kita benar-benar punya tampak muka yang sangat lebar di Jalan Raya Sudamani atau di Jalan Pamanjangnya, di mana setiap para penghuni atau siapapun yang datang ke Samanea Hill akan disambut oleh danau seluas 1 hektar, dan danau ini danau alami. Jadi ini bukan danau buatan yang kita keruk sendiri, tapi danau ini sudah ada, kita take over, kita akan coba kelola, kita renovasi, jadi benar-benar dikelilingi jogging track, tempat santai. Dan untuk entrance sendiri, kita tidak pasang gapura-gapura yang megah atau patung-patung yang megah, tapi kita bikin benar-benar penghijauan yang jauh lebih maksimal. Kenapa? Karena kita percaya dengan adanya efek-efek alam atau natur itu benar-benar orang bisa punya experience atau pengalaman yang beda begitu mereka masuk kawasan. Jadi mereka seakan-akan ke filter. Jadi kebayang ya, masuk aja kawasannya udah kayak kawasan di luar negeri, ada danaunya ukurannya besar, penghijauan kita banyak pakai pohon-pohon tren besi, dari sini kelihatan ada busnya kecil, ini area si shuttle busnya. Jadi ini adalah gambaran untuk pintu masuknya. Jadi gambaran untuk yang namanya floating deck yang ada nanti di atas danau. Bisa buat yoga, bisa buat nyantai, foto-foto, itu bisa dilakukan di atas danau itu sendiri. Nah ini gambarannya, kita punya nanti entrance-nya dari pepohonan itu kita akan bikin pakai pohon tren besi, sehingga dia membentuk yang namanya canopy wall. Canopy wall tuh kayak ini, kayak kalau misalnya sekarang perhatikan aja ke sampingnya living world, mulai dari Sutra Harmoni, Sutra Gardenia, nah jalan depan itu kan pohon-pohonnya semua nyatu kan di atasnya. Karena mereka menggunakan pohon tren besi, itulah konsep yang akan kita terapkan juga nanti di Samanea Hill, sehingga bikin jalan itu benar-benar teduh, pohon-pohonnya nyatu, jadi ada kanopinya. Dan kanopinya ini kanopi yang alami. Kita ada danau alami juga tadi yang 1 hektar tersebut, namanya Situran Cayuda. Pastinya kita ada area komersial dan ada area food arcade buat rekan-rekan yang senang untuk berkuliner. Jadi kita siapin satu spot khusus untuk namanya tempat makanan. Di sini kita punya penghijauan seluas 4,5 hektar, jadi 45.000 meter persegi, yang didominasi dengan penanaman pohon tren besi yang tadi sudah kita sebutkan. Nah, di mana pohon tren besi ini yang kita akan tanamin di Samanea Hill itu dipercaya dapat menurunkan suhu mikro lingkungan hingga 4 derajat Celcius. Jadi kita Paling Panjang sendiri
sudah dataran tinggi yang sangat sejuk, bisa dibilang pagi-pagi masih berkabut, ditambah suhu udaranya dengan banyak penanaman pohon besi bisa turun hingga 4 derajat Celcius. Kebayang ya, kalau kita lagi demam aja naik 1 derajat aja panasnya rasanya beda banget. Tapi kali ini kita dengan penanaman pohon yang maksimal seluas 4,5 hektar itu justru bisa malah menurunkan hingga 4 derajat Celcius. Di lokasi yang sebenarnya notabene sudah cukup sejuk sebenarnya. Jadi kawasan pun akan lebih sejuk di sekitaran Samania Hill. Nah ini gambaran untuk unit-unit rumahnya. Kita punya tagline ini prototipe masa depan. Kenapa? Jadi kalau di sini ada rekan-rekan yang ngikutin jejak rekamnya si Samania Hill ini sendiri. Sejak kita launching cluster Akasia, orang mulai banyak meniru yang namanya konsep desainnya unit rumah kita. Kalau orang pertama kali kok kotak-kotak ya, kok begini ya pada saat awal. Tapi ternyata memang seperti inilah rumah yang akan diterapkan ke depannya. Kenapa begitu? Kita launching Samania Hill di cluster Akasia, banyak sekali produk di luaran yang akhirnya menggunakan konsep yang sama, namun dengan fitur yang berbeda. Kembali lagi, mereka hanya bisa meniru tanpa fasad, mungkin sedikit sentuhan-sentuhan sedikit, tapi begitu secara fitur dan fungsi mereka biasanya nggak dapat. Akhirnya apa? Mereka bisa meniru secara keluar, tapi begitu kita masuk ruangan, semuanya sama dimanapun. Dengan rumah-rumah yang sudah dibangun zaman dulu dengan konsep Italia atau Prancis yang tadi saya sebutkan. Tapi di sini kita benar-benar bisa bikin konsepnya berbeda. Inilah perbedaannya kalau kita pakai arsitek desainer kelasnya sama arsitek konsultan yang mungkin hanya sekedar copy paste, desainnya dia ganti pilar bulat jadi pilar kotak, jendelanya kotak dibikin jadi persegi panjang, tapi sebenarnya secara esensi ruangan semuanya sama. Ini ada Samania Hill kita bikin konsep yang berbeda. Nah, tadi saya sebut klaster 1, klaster 2. Ini kurang lebih secara master plan kita tahap pertama total lahannya itu luasnya kurang lebih 25 hektar yang terbagi dari klaster 1, klaster 2, klaster 3 dan ada area untuk clubhouse-nya. Dan kita masih terus mengembangkan area-area future development di sekitaran kawasan ini yang mungkin bisa sampai seluas 50 hektar lebih. Namun untuk tahap pertama kita sudah klaster 1 sudah terjual habis, klaster kedua kita Albizia sudah mulai fondasi, dan sekarang kita fokus di klaster Avila. Kalau kita lihat dari master plan kelihatan banget justru Avila ini punya lokasi paling strategis dalam rumah. Kenapa? Ini pintu masuk, area danau yang sangat luas, penuh dengan pohon besi, ada area cluster gate, dan ini cukup masuk ke dalam lurus terus sampai ke area runway, dan itu langsung nyampe ke cluster Avila yang saat ini sedang ditawarkan. Jadi bisa dibilang cluster ketiga ini punya lokasi yang paling baik karena berada tepat di boulevard utamanya, aksesnya gampang banget, benar-benar bisa kemana-mana lebih mudah lagi. Ini adalah gambaran entrance untuk Avila, benar-benar kental banget, kuat banget yang namanya konsep resort di Bali. Jadi ini benar-benar kita bikin gimana caranya orang bisa punya rumah 400 juta, tapi bukan sekedar bisa beli, tapi mereka bisa punya dapat prestisnya tersendiri. Banyak orang kalau di kelas 300-400 juta, yang penting punya rumah, yang penting bisa bayar. Kita pengen kasih lebih daripada itu. Kita bisa kasih mereka lebih dari segi nilai dan fungsi dan estetikanya sendiri. Jadi kebayang mulai dari game clusternya aja tuh konsepnya udah benar perpaduan antara lighting, ambient sama landscape dari resort Bali-nya sangat kuat, terutama dengan penggunaan warna bata merah dan banyaknya jenis-jenis pepohonan. Karena ini benar satu detail yang biasanya sering luput daripada rumah-rumah untuk di kelas 400 jutaan. Nah, klaster Avila sendiri bisa dibilang ini klaster yang ketiga yang tiada duanya sebagai klaster premium dan terbaik di Samania Hill, dan di sini terlihat jelas mengusung konsep resort dan lokasi yang strategis dengan dan dirancang untuk new normal dan masa depan. Kenapa? Karena sekarang kita tahu ya apa-apa semua PSBB, social distancing, pakai masker, WFH. Akhirnya apa? Banyak orang dipaksa untuk di rumah. Orang nggak bisa kemana-mana. Akhirnya apa? Orangnya boring. Cuma bisa update status kangen liburan, kangen Bali, kangen ke Surabaya, kangen ke Jogja misalnya. Tapi mereka tidak bisa ngapa-ngapain. Nah itulah kenapa kita coba bikin konsep new normal ini ke dalam klaster Avila, di mana orang-orang itu sekarang bisa mendapatkan apa? Yang namanya fasilitas-fasilitas yang biasanya terinspirasi kalau pada saat orang lagi cari-cari spot untuk liburan, terutama kalau mereka liburannya ke Bali. Kalau ke Bali mereka cari apa sih? Pasti kan villa-villa yang mewah, kolam renang, banyak-banyak pohonnya, pantai contohnya. Nah ini adalah fasilitas-fasilitas yang kita coba terapkan ke klaster Avila yang biasanya tidak pernah diterapkan di rumah-rumah dengan harga di 400 jutaan. Jadi banyak sekali fasilitas yang seakan-akan kita motong satu lahannya Bali dengan resort di Bali, kita pindahin ke klaster Avila.
Contohnya lagi kenapa kita bisa bikin begitu? Kita tadi udah ajak kerjasama si Andra Matin sebagai arsitek desainer. Nah, untuk memperkuat yang namanya esensi dalam klaster dan kawasannya, kita ajak lagi kerjasama namanya Lark Studio. Lark Studio ini adalah desainer, jadi disebut landscape designer. Lagi-lagi tarafnya pun sudah internasional. Jadi Lark Studio dikenal dengan proyek-proyek landscape bertaraf internasional. Dia tidak hanya ngedesain landscape yang ada di Indonesia, tapi juga untuk kawasan-kawasan di luar negeri. Dan sudah beberapa kali bekerja sama dengan Andra Matin, terutama untuk produk di Bali. Contohnya apa? Contohnya di Katamama Hotel tadi kita sudah sebutkan, dan Hotel Beach Club. Jadi kebayang ya, 400 juta, arsitek orang biasa main di Bali, landscape-nya juga sama. Itu yang bikin benar-benar nanti kawasannya kental banget dengan yang namanya konsep Bali, resort di Bali. Jadi nanti di sini ada namanya Lush Corridor, ini koridor hijau, jadi uniknya di klaster Avila. Kalau kebanyakan klaster itu rata-rata tamannya di tengah-tengah klaster. Masuk, langsung taman gede, biasanya dipecah kanan kiri untuk rumah-rumahnya semua. Kalau kita di Avila, itu justru tamannya malah kelilingin rumah. Jadi gimana? Jadi setiap kita keluar rumah, sejauh mata kita memandang selalu ujungnya bukan jalan buntu yang tembok, tapi benar-benar ujungnya selalu taman. Karena tamannya ngelilingin klaster dengan macam-macam taman dengan contohnya di sini ada koridor hijau, itu dilengkapi dengan landscape alami dengan vegetasi ala resort di Bali. Jadi dengan kita kerjasama dengan Lark Studio, itu bahkan sampai penanaman jenis tanaman, bentuk landscape itu pun kita desain sedemikian rupa supaya ala resort di Bali bukan sekedar ada rumput, ada pohon palem, ada jalan setapak. Biasanya kan itu yang kita dapatkan. Tapi ini benar-benar kita kasih detail yang jauh lebih banyak yang benar-benar bikin orang merasa beli 400 juta itu worth it sekali dengan mendapatkan lebih banyak fasilitas. Ada oasis, ini salah satu tempat untuk berkumpul, contohnya untuk nyantai-nyantai, lagi-lagi dengan perpaduan landscape yang kita siapin di kawasan Samaniago sendiri. Ada yang namanya Rosemary Field, ini satu detail kecil, jadi ada satu taman kecil yang nanti ditumbuhin dengan pohon-pohon rosemary. Jadi rosemary ini dikenal punya efek relaksasi yang bisa menurunkan tingkat stres. Jadi dia punya jenis aroma yang khas lah bisa dibilang. Jadi kita coba tanam di kawasan dalam cluster. Ada lagi Serendipity Walk, ini benar-benar satu akses pejalan kaki yang nyambungin taman tematik yang satu ke taman tematik yang lain. Jadi bukan sekedar kasih jalan setapak biasa doang, tapi benar-benar mereka mau pindah dari taman yang satu ke taman yang lain masih di dalam satu cluster. Itu benar-benar ada konsep sendiri, jadi kayak ada nuansa hutan-hutan tropis, jadi jauh lebih teduh. Dan mereka benar-benar kayak lagi liburan, mereka mau foto-foto pun orang bisa mungkin pikirnya mereka lagi di Bali. Lagi-lagi kita ada koridor-koridor banyak di dalam klasternya, ada Centauri Pathway. Nah, buat yang senang olahraga yang lebih bisa dibilang tenang itu kita bisa ada yoga dan senam mungkin di dalam klaster. Selain untuk yoga park, kita ada lagi namanya outdoor gym. Jadi ini salah satu adalah fitur-fitur yang mengusung konsep new normal. Kita nggak perlu lagi keluar-keluar untuk jogging, kita nggak perlu lagi keluar untuk membership fitness. Semua bisa dilakukan di dalam klaster, tetap yang namanya kita masih bisa WFH, yang bisa olahraga. Ini salah satu konsep new normal.